Umat beriman yang terkasih, halo. Jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu. Sebelum masuk ke percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu, saya mengingatkan kita semua perayaan gereja kemarin dan hari ini. Kemarin kita merayakan peringatan wajib Santa Monica. Melalui peringatan ini kita masing-masing disadarkan akan kekuatan doa seorang ibu yang mampu mengubah, dan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Agustinus. Melalui peringatan ini kita masing-masing juga diingatkan dan disadarkan, apapun keadaan kita, kalau Tuhan berkenan, Tuhan mampu mengubah kita, mengubah hidup kita. Dan kalaupun kemudian kita mau berubah, maka selalu ada jalan dan berkat di dalam Tuhan sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, berkaitan dengan itu, maka pada kesempatan ini saya secara khusus mengucapkan selamat dan profisiat kepada komunitas, wilayah maupun paroki yang berpelindungkan Santa Monica atau kelompok Santa Monica, juga wilayah paroki dan komunitas yang berpelindungkan Santo Agustinus. Semoga kita masing-masing dapat mengikuti dan meneladani keutamaan baik yang dihidupi oleh dua orang kudus ini. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam pengalaman hidup kita biasa melakukan perjalanan, dan ada ungkapan hidup adalah sebuah perjalanan. Dan dikatakan malu bertanya, sesat di jalan. Kalau kita menemui kesulitan dalam perjalanan, kita biasanya bertanya, apa keutamaan menyangkut jalan dan perjalanan ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Mari kita simak bersama-sama kisah kebijaksanaan ini. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kita terbiasa melakukan yang namanya perjalanan. Jika kita masuk ke sebuah kota yang baru saja kita datangi dan mencari sebuah alamat rumah, biasanya kita mengikuti panduan di jalan. Sekarang itu bisa lebih dipermudah dengan Google Map atau dengan fasilitas Waze dan seterusnya. Atau yang lazim kita lakukan adalah dengan mencari seseorang, bertemu dengan dia dan bertanya kepadanya di mana alamat yang kita tuju. Dan biasanya kalau kita bertanya kepada seseorang di mana letak alamat yang kita cari, orang itu akan mengatakan, oh ya, misalnya, ikuti saja jalan ini lurus sampai 500 meter, belok ke kiri lurus, lanjut belok kanan, lalu Anda menemukan sebuah gereja yang ada di sana, maju lagi, lurus lagi, lalu belok kiri, belok kanan, dan terus ke depan, dan alamat yang Anda cari adalah rumah kelima pada sisi kanan jalan itu. Seandainya kita mendengarkan keterangan yang seperti itu, saya bisa membayangkan bahwa kita akan kebingungan meskipun hanya ada dua belokan, belok kiri dan belok kanan. Kita pasti akan lupa dan terlihat bingung. Beda kalau kemudian melihat kita bingung dan orang itu berkata, baiklah, saya tahu tempat itu, tempat yang Anda cari, dan saya akan pergi bersama Anda. Saya akan mengantar Anda
sampai ke alamat itu. Ikutilah saya. Dengan jaminan yang seperti itu, maka pasti kita tidak akan tersesat serta sampai di tempat yang kita tuju dengan selamat dan sangatlah pasti. Saudara-saudari, itulah yang dimaksud oleh Yesus ketika ia berkata kepada para murid-Nya dan kepada kita semua. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah orang yang menyediakan diri untuk menjadi penunjuk jalan, sekaligus jalan yang mengantar kita sampai kepada Bapa. Oleh karena itu, apapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, terutama dalam iman kita, tetaplah berpegang pada Yesus. Pegang tangan sang jalan itu dan ikutilah Dia, karena kita akan selamat. Saudara-saudariku yang terkasih, jelas bagi kita kalau yang lain hanya menunjukkan jalan, belok kiri, belok kanan, lurus dan sampai. Tetapi Yesus menyediakan diri dan mengantar kita sampai kepada keselamatan dan kebahagiaan abadi. Tetap berpegang padanya. Saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah semangat. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa pula like, share, dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.